Usai mengakhiri pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Arab Saudi di Jeddah, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Masjidil Haram Makkah pada Rabu 2 Juni 2025. Pada Rabu 2 Juli 2025, kedatangan Prabowo disambut hangat oleh jamaah asal Indonesia dengan senyuman mereka, serta lambaian tangan hangat mencerminkan kebahagiaan dan rasa hormat yang tulus. Sambutan hangat yang ada ini setelah tepat Prabowo melangkah ke pelataran Ka'bah. Saat tiba di depan Hajar Aswad, batu hitam suci yang menjadi kiblat umroh, wajah Prabowo berubah khidmat. Pemimpin tanah air itu terlihat memejamkan mata dan alis sedikit mengerut, mengisyaratkan kekhusyukan yang mendalam saat ada di depan Hajar Aswad. Ekspresi tenang diperlihatkan Prabowo saat mencium Hajar Aswad dan seraya memanjatkan doa serta harapan paling tulus. Ketulusan spiritual terpancar dari wajah Prabowo saat momentum yang begitu sakral baginya dan seluruh umat muslim yang mendapatkan kesempatan itu. Di mana terlihat momen spiritual, terlihat bibir Prabowo menekuk pelan nafas dan terhirup dalam-dalam. Usai mencium Hajar Aswad, Presiden Prabowo melanjutkan tawaf dengan mengelilingi Ka'bah dan tetap menjaga fokus khusyuk, sekali-sekali menungkapkan kedua tangannya di dadanya. Momen Prabowo mencium Hajar Aswad ini dengan ekspresi khusyuk dan doa yang tertumpah menjadi simbol keikhlasan serta kerendahan hati seorang pemimpin yang menyadari adanya kekuatan spiritual sama pentingnya dengan kekuatan diplomasi. Seusai tawaf, Prabowo kembali menyapa dan bersalaman dengan jamaah Indonesia, beberapa kali menatap mata mereka dengan hangat seolah bersuara menyampaikan kedekatan emosional di tengah kerumunan umat beriman. Sebelum menutup rangkaian ibadah dengan tahalul, Prabowo dalam perjalanan umrohnya ditemani sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, rombongan melaksanakan syai antara Syafa dan Marwah. Rombongan rangkaian ritual Presiden ini menjadi momen reflektif Prabowo di tengah agenda diplomasi untuk memperkuat ikatan spiritual rakyat dan negara di Tanah Suci dan simbol kedekatan negara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Desakan pemakzulan Gibran terus digaungkan Forum Purnawirawan TNI. Forum Purnawirawan TNI ini mengancam akan menduduki MPR jika desakan mereka diabaikan. Ungkapan ini disampaikan mantan Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto saat jumpa pers di kawasan Kemang, Jakarta pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam pengakuannya, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto ini mengaku kecewa lantaran surat resmi pemakzulan yang dikirim tidak kunjung dijawab oleh lembaga legislatif. Atas hal ini, Forum Purnawirawan dikabarkan telah menempuh jalur konstitusional dengan mengirim surat resmi ke DPR dan MPR. Namun dengan adanya sikap diam, Parlemen membuat Forum Purnawirawan mempertimbangkan akan aksi massa, di mana Slamet Subijanto ini menyebut akan mengambil langkah secara paksa, di mana Forum Purnawirawan disebut akan menduduki MPR. Hal ini disebut akan dilakukan dikarenakan upaya yang dilakukan secara sopan mengirimkan surat resmi ke DPR dan juga MPR dirasa diabaikan. Slamet Subijanto adalah mantan KSAL pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Purnawirawan TNI Jenderal Bintang 4 berusia 73 tahun ini tercatat aktif menjabat sebagai KSAL pada tahun 2025 hingga 2027. Slamet Subijanto juga tercatat pernah menjabat sebagai Kasih Navi KRI Tamrin 1974 dan Kadep
Vanop KRI Rakata 1980. Diketahui Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengancam akan menduduki gedung MPR RI di Senayan, Jakarta jika DPR dan MPR tak kunjung memproses usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketegangan politik meningkat setelah Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini menyatakan siap mengambil langkah paksa terhadap DPR dan MPR terkait mandeknya proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subijanto menegaskan pihaknya kecewa karena surat resmi pemakzulan yang dikirim tak kunjung ditanggapi oleh legislatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Suasana haru menyelimuti ruang sidang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Semarang pada Rabu 2 Juli 2025. Suasana ini ada usai jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap 5 terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jembatan merah di Sungai Gintung, Kabupaten Purbalingga. Salah satu dari kelima terdakwa dalam kasus tersebut adalah Zaini Makarim Supriyanto. Ini adalah adik ipar mantan Gubernur Jawa Tengah dan ex-calon Presiden Republik Indonesia Ganjar Pranowo. Dalam tuntutannya, jaksa disebut memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan kepada Zaini. Zaini yang merupakan konsultan pengawas dalam proyek tersebut selama rentan tahun anggaran 2017-2018. Zaini ini dinilai menghambat pembangunan proyek dalam pembangunan jembatan tidak sesuai kontrak sehingga tak berfungsi maksimal. Akibatnya, dari ulahnya ini dikabarkan Zaini merugikan negara hingga miliaran rupiah. Sebagai informasi, Zaini Makarim Supriyanto ini merupakan terdakwa dalam kasus ini dan majelis hakim menjatuhkan pidana selama 5 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan. Keterangan ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum Kejati Jateng Bagus Suteja, di mana Jaksa Bagus ini mengungkapkan dalam kasus ini Zaini adalah ex-calon wakil Bupati Purbalingga itu juga dikenai denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Dan dikabarkan sebelumnya bahwa adik ipar dari Ganjar Pranowo, Zaini Makarim, terseret skandal kasus korupsi jembatan merah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang disebut merugikan negara 13,2 miliar rupiah. Meski demikian, Zaini mendapatkan keringanan hukuman karena pertimbangan terdakwa bersikap sopan di persidangan dan belum pernah dihukum. Perbuatan tersangka tersebut dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap dakwaan jaksa, Zaini menyampaikan eksepsi pada sidang yang akan datang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kepolisian Ibaraki, Jepang berhasil menangkap 3 warga negara Indonesia atau WNI yang berupaya merampok rumah warga setempat dan melukai korban. Kabar tersebut disampaikan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha, pada Kamis 3 Juli 2025. Dikabarkan bahwa ada 3 WNI itu berinisial JS, NAR, dan BR ini berhasil ditangkap pada 30 Juni 2025 usai berupaya merampok rumah warga di Aoyaki, Hokota pada 2 Januari 2025.
Dan ketiga WNI ini tengah mendapatkan pendampingan pengacara dari Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Tokyo. KBRI Tokyo juga berkoordinasi dengan Kepolisian Mito, Kashima, dan Namageta di Prefektur Ibaraki, tempat ketiga WNI tersebut ditahan. Koordinasi itu dilakukan dalam pemantauan kondisi mereka dan melakukan investigasi untuk mengetahui apa motif dan detail informasi lainnya. Dikabarkan sebelumnya dari Tribun News di mana ketiga pelaku tersebut sempat melukai warga Jepang yang berakibat luka serius pada lutut kirinya. Di mana ketiga WNI pelaku perampokan tersebut adalah Bayu Rudiarto 34 tahun, Nanda Arif Rianto 33 tahun dan Jaka Sandra 23 tahun, dan semuanya merupakan karyawan penuh waktu asal Indonesia yang visanya telah habis atau ilegal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pegawai calon aparatur negeri sipil atau CASN di Kejaksaan Negeri Simalungun dikabarkan hanyut terseret arus Sungai Silau saat menjalankan tugas pada Rabu 3 Juli 2025. Adalah Rainanda Prima Ginting, 26 tahun, merupakan staf Pitsus Kejari Simalungun sekaligus calon jaksa, dikabarkan hanyut bersama seorang warga bernama Fahri. Korban ini meninggal dunia setelah mengejar seorang kepala desa Banjarhulu yakni Kardianto di Jalan HM Yamin, Kisaran Naga, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Kesaksian Edi yang merupakan seorang warga ini menceritakan kronologi kejadian terjadi saat penangkapan kepala desa Banjarhulu ini nekat melompat ke sungai untuk melarikan diri. Melihat kondisi tersebut, tak menunggu lama, Rainanda Prima Ginting bersama Fahri tetap berusaha mengejar tersangka. Naas, Rainanda dan Fahri malah hanyut terseret arus pada Kamis 3 Juli 2025. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Simalungun, Edison Sumitro, mengungkapkan bahwa saat ini para pegawai Kejaksaan Negeri Simalungun masih berada di Asahan untuk mencari keberadaan anggotanya yang hilang bersama warga. Namun, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban yakni Rainanda Prima Ginting dan warga sipil yang membantu penangkapan Kades tersebut. Rainanda dikabarkan ditemukan pada Kamis 3 Juli 2025 dalam kondisi meninggal dunia di radius 3 km dari lokasi titik awal dinyatakan hanyut. Diketahui Rainanda Prima Ginting 26 tahun ini merupakan calon jaksa Kejaksaan Negeri atau Kejari Simalungun, meninggal dunia karena hanyut terbawa arus Sungai Silau Kisaran Asahan pada Rabu 2 Juli 2025 sore. Tim SAR gabungan mengaku akan melakukan beberapa manuver pencarian agar satu korban lainnya yakni Fahri dapat ditemukan. Sementara itu, penghulu Banjarhulu Kardianto bersama stafnya kini telah dimakamkan oleh tim Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun. Sebagai informasi, Kardianto diduga menggelapkan dana desa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Informasi selanjutnya, artis sinetron Muhammad Rian Al-Qadri atau MRA memberikan pengakuan usai ditangkap atas dugaan pemerasan kepada pacar sesama jenis atau kekasih lelakinya. Pengakuan itu terungkap saat MRA dibawa ke ruang penyidik Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam pengakuannya diungkapkan kepada Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Yosi Januar, di mana MRA ini menyebut bahwa dirinya dalam kasus ini
ini membenarkan adanya tindakan pengancaman dan pemerasan terhadap kekasih lelakinya. MRA mengakui pendapatan uang dari kekasihnya tidak mencapai 10 juta. Namun dirinya membantah hal tersebut dilakukannya adalah merupakan tindak pemerasan. MRA sendiri meski mengakui membutuhkan uang tersebut, dirinya juga menyebut uang yang didapatnya hanya digunakan untuk membayar hotel dan kerja bersama dengan korban. Dalam pengakuannya, MRA juga mengaku melakukan hubungan lebih dulu bukan pemerasan. Meski demikian, AKP Yosi ini menyimpulkan bahwa aksi artis sinetron ini melakukan pemerasan dengan diduga dengan motif cemburu. Di mana Rian pun membantah hal yang dilakukan merupakan tindakan pemerasan. Dirinya mengatakan uang dari pacarnya digunakan untuk membayar hotel, dan AKP Yosi sendiri menanyakan Rian mengapa apa yang menyebabkan artis sinetron itu melakukan pemerasan, dan polisi menyinggungnya adalah dengan motif cemburu. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus di mana membenarkan terkait sosok artis sinetron tersebut pada Rabu 2 Juli 2025. Diketahui dari keterangan polisi, Muhammad Rian Al-Qadri diamankan di kawasan Harjamukti, Kota Depok pada Kamis 5 Juni 2025 malam, di mana MRA ini ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan diamankan sejumlah barang bukti, yaitu ponsel merek Infinix, 6 video pendek hubungan intim korban antara korban dan juga pelaku, hingga bukti transfer rekening korban di salah satu bank swasta. Kini tersangka ditahan di Polsek Cempaka Putih dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Informasi berikutnya, viralnya kasus anak membuang ibu kandung di Gria Lansia Husnul Khotimah membuat keluarga besar Nenek Nasikah ini turun tangan. Keluarga besar Nenek Nasikah yang kini dikabarkan bergotong royong membantu merawat dan membiayai tempat tinggal sang nenek di daerah Mulyorejo, Surabaya. Tak tanggung, ini adik Nasikah secara terbuka telah menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas kegaduhan yang telah terjadi. Hal ini diungkap saat anggota polisi dari Polres Lamongan, Ibda Purnomo, dan Kapolsek Mulyorejo, Kompol Aspul Bakti bersama konten kreator mengunjungi Nenek Nasikah. Dalam pertemuan itu, sang nenek didampingi dua anaknya, yakni Fitria dan juga Sri Rahayu, serta keluarga lainnya yang sebelumnya menitipkan sang nenek ke Gria Lansia, di mana diungkapkan adik Nasikah ini ada di sana dan juga meminta maaf kepada semua pihak atas kejadian itu, dan juga dia berjanji akan membantu membiayai kos kakaknya. Dan diketahui kabar ini menjadi viral setelah diunggah pendiri Gria Lansia Husnul Khotimah, Arif Chamra, di media sosialnya ketika Nasikah ini diantar kedua putrinya, di mana dalam video tersebut memperlihatkan kedua anak Nasikah berinisial SR dan F mendapatkan penjelasan terkait konsekuensi ketika menyerahkan sang ibu ke panti jompo. Dijelaskan bahwa Gria Lansia sebenarnya tidak diperuntukkan bagi orang yang masih memiliki keluarga apalagi anak. Namun dikarenakan tidak ada yang mau merawat, maka anak-anak dari Nenek Nasikah ini diperbolehkan menyerahkan orang tuanya ke Gria Lansia dengan catatan total. Total dimaksudkan bahwa nantinya jika kedua anak tersebut tidak akan bertemu dengan orang tuanya dalam artian meninggal, maka bersedia tidak diberi kabar. Setelah kedua anak tersebut mematuhi peraturan yang sudah diberikan, mirisnya salah seorang anak nenek dari Nasikah ini mengatakan dengan kalimat ikhlas sudah jalannya. Alasan kedua anak tersebut ingin memberikan nenek ke panti tersebut, di mana disampaikan bahwa
kecewa lantaran pihak Geria Lansia dan keluarga Nasehah pun kembali menjemput begitu. Dan kini Nasehah kembali ke kos lamanya yang berada di kawasan Babadan, Surabaya, dan keluarganya besar pun merawat secara bergantian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Informasi selanjutnya mengenai rekam jejak Ali Mustafa, guide yang dituntut bertanggung jawab atas kematian pendaki Brasil Juliana Marins di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ali, laki-laki yang lahir di Sragen 13 Desember 2024 yang kini tinggal di Dusun Batu Kok, Desa Senaru, Kecamatan Bayan, Lombok Utara. Ali ini dikabarkan pindah ke Lombok Utara untuk mengikuti orang tuanya bekerja. Di Lombok Utara, Ali melanjutkan sekolah di SMK Negeri 1 Bayan hingga lulus tahun 2022 lalu dan mengikuti kursus bahasa Inggris di Kota Mataram pada 2023. Sementara itu, Ali yang dituntut bertanggung jawab atas kematian dari pendaki Brasil Julia Marins di Gunung Rinjani ini angkat bicara, di mana dilansir dari pemberitaan Brasil pada Kamis 26 Juni 2025, Ali Mustafa ini membantah telah meninggalkan Juliana sebelum mengalami kecelakaan. Dalam pengakuannya, Ali Mustafa ini mengaku telah memberikan saran kepada Juliana untuk beristirahat sementara dirinya terus berjalan, dan Ali serta Juliana ini telah sepakat menunggu sedikit lebih jauh dari pendakian. Dan Ali juga mengaku hanya unggul 3 menit dari Juliana dan kembali mencari Juliana saat dirinya merasa heran mengapa pendaki asal Brasil itu terpantau terlalu lama tiba di titik pertemuan. Setelah 15 hingga 30 menit Juliana tidak muncul, maka Ali segera bergegas mencari di tempat peristirahatan terakhirnya. Namun tidak ditemukan pendaki Brasil itu di lokasi tersebut, dan di mana Ali menyadari bahwa Juliana itu terjatuh ketika dirinya melihat adanya cahaya senter di jurang sedalam 150 meter dan mendengar suara bantuan minta tolong begitu. Dan usaha mati-matian lain yang dilakukan Ali terus dilakukan dengan memberitahu Juliana agar menunggu bantuan. Tidak diam, Ali Mustafa telah berusaha menelpon perusahaan tempatnya bekerja untuk melaporkan kecelakaan yang terjadi dan meminta bantuan. Usai upaya Ali tersebut, dikabarkan bantuan dipersiapkan untuk penyelamatan. Di mana sementara itu, di sisi lain dalam wawancara eksklusif dengan program salah satu media yang tayang di hari Minggu 29 Juni 2025, di mana sang ayah Manul Marins ini menuding bahwa Ali Mustafa telah meninggalkan Juliana sendirian untuk merokok saat putrinya dalam kondisi kelelahan. Dan dikabarkan Manul ini juga beranggapan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 4 pagi. Namun pemandu baru kembali melihat keberadaan Juliana pada pukul 6.08 ketika ia merekam video korban dan mengirimkannya kepada atasannya. Meski demikian, kabar tersebut Ali Mustafa mengaku tidak berkomentar banyak terhadap kabar tersebut pada Rabu 2 Juli 2025, di mana Ali ini juga mengungkapkan dirinya telah menjelaskan mengenai medan Rinjani yang cukup terjal dan Juliana telah melakukan medical check up melengkapi syarat-syarat, bahkan menjemput Juliana dan guide bersama rombongan beserta porter ini berangkat di Sembalu ke Sembalu Jumat 20 Juni 2025 pukul 7 WITA. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.